Sama-sama kita katakan, hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudara, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi kita ulang lagi terawal. Hari ini ku rasa bahagia. Jemaat yang bangkit berdiri. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari kita bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjukkan kiranya kau sahabatku, kau saudaraku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati. Hidup atau mati kami adalah milik-Mu. Walaupun kami jalan di bawah lembah kekelaman, kami tidak gentar. Karena Engkau menyertai kami, maut atau kubur tidak dapat lagi menahan kami. Karena Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Kini kami datang memohon kepadamu. Kami menyerahkan roh dan tubuh kami, karena hidup ataupun mati, Engkaulah yang empunya kami. Tuntun dan tolonglah kami dengan pengorbanan-Mu, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Bila oleh percobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa,
pada Tuhan berseru, karena Yesus adalah kawan yang sejati. Silakan Pak Hendri. Ya, mari kita naikkan pujian kita kata Yesus kawan yang sejati, terambil dari Kidung Jemaat 455. Mari sama-sama kita katakan, Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Katakan ayat yang kedua, jika oleh pencobaan. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Dia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari Mazmur 12 ayat 7 dan ayat 8. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Demikian pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan agar kita dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Saudara-saudara, kita menyadari bahwa kita adalah orang berdosa, bercela dan tidak layak di hadapan-Nya. Tapi kalau kita bertobat dan mengakui dosa-dosa kita, maka Dia yang Maha Pengasih pasti mengampuni kita. Dan karena bilur-bilurnya kita diselamatkan. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 358. Mari kita naikkan pujian kita yang berkata semua yang lepas. Mari sama-sama kita katakan semua yang letih lesu. Semua yang letih lesu, berdosa bercela, terima rahmat Tuhanmu, percaya sabdanya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus,
terima rahmat-Nya. Jemaat sudah bangkit berdiri, katakan dialah jalan yang benar. Dialah jalan yang benar, kedamaian bakal. Percayalah kepadanya dan terima berkat-Nya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang di hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama kami, manusia, seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena anak-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Jemaat dipersilakan berdoa masing-masing untuk meminta ampun atas dosa-dosanya. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, Jemaat El Shaddai, sekarang dosa-dosa kita telah diampuni karena kasih Tuhan Yesus lebih dari semua. Kita bernyanyi, kita naikkan pujian kasih kita. Yesus lebih dari semua. Kasih Yesus lebih dari semua.
sama-sama kita katakan kasih Yesus. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Sekarang kami undang untuk Evangelis Rebeka Sinaga untuk membaca firman Tuhan. Kami persilahkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Keluaran 16 yang dimulai dari ayat ke-4 sampai dengan 12. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan mendengar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sendiri, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukum-hukum atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak dan dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami? Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apakah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Terima kasih Saudari Evangelis Rebeka Sinaga.
Sebelum kita masuk dalam doa syafaat yang dibawakan oleh Evangelis Rumondang Sibarani, kita bernyanyi, mampirlah dengar doa. Mari sama-sama kita katakan, mampirlah dengar doa. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus di hadapan tahta Rama. Di hadapan tahta Rama, aku menyembah, tunduk dan penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Untuk Evangelis Rumondang Sibarani, berdoa syafaat. Di unmute Inang. Ya, udah. Shalom Bapak Ibu saudara terkasih, bersama kita berdoa. Bapa surgawi, Allah yang hidup, Allah yang kami puji, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang tak berkesudahan, yang mengizinkan kami beribadah pada saat ini bersama Jemaat El Shaddai dan keluarga besar. Berkatilah ibadah kami ini supaya kami kuat dalam pengharapan dan makin teguh beriman kepada Yesus Kristus. Dapat mengisi hari-hari kehidupan kami dengan pikiran yang positif dan hanya mengandalkan Tuhan Yesus. Berkatilah hamba-Mu, Pendeta Donald Situmorang, yang mau menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Pimpin dengan hikmat surgawi, supaya kami dapat mengerti pesan Tuhan yang disampaikan untuk kami lakukan. Berkatilah juga bangsa dan negara kami, supaya tetap bersatu dalam naungan NKRI. Hidup rukun dan damai, berdampingan sesama warga. Dalam kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden bersama jajarannya, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para lurah, dan para RW-RT. Bersatu hati untuk mensejahterakan masyarakat. Batalkan Tuhan segala rancangan-rancangan yang mau mengganggu kenyamanan negara kami. Tapi curahkanlah damai sejahtera dan kerendahan hati.
Kami berdoa untuk Kota Jakarta khususnya supaya terkendali dan ada kepatuhan seluruh masyarakat melakukan protokol kesehatan dan mematuhi segala peraturan-peraturan pemerintah, khususnya dalam menyambut perayaan Natal di akhir tahun ini. Begitu juga lapas narkotika, berkati setiap pembinaan yang dilakukan di tempat ini, supaya setiap warga binaan termotivasi untuk lebih baik ke depan setelah mengerti pengajaran yang diarahkan para petugas setempat. Kami berdoa, berkatilah juga pembina rohani Bapak Yusiska Alek Irwanto, supaya dengan hikmat mengelola pelayanan rohani bagi jemaat El Sadai melalui PA, melalui konseling, pelayanan pribadi, dan juga kebaktian-kebaktian yang ada setiap hari. Kami juga berdoa untuk pengurusan GC, PB, PK, dan CMB supaya berjalan lancar. Berilah jawaban yang memuaskan hati mereka yang mengajukan dengan keputusan dari penegak hukum yang mempertimbangkan masa hukuman mereka untuk dapat keringanan atau kebebasan sesuai dengan keberadaan mereka setelah dibina di tempat ini. Kami juga berdoa mohon kesembuhan untuk beberapa orang dari antara kami yang merasakan kelemahan tubuh atau sedang sakit. Antara lain, Bapak Pahotan Manurung, Bapak Timotius Manik, Bapak Galian Karo-Karo, Bapak Mitroni Sinaga, Bunda Anita, Ibu Karpina, Ibu Testi Magdalena Simbolon, atau siapapun yang tidak kami sebutkan namanya. Kepadamu kami serahkan mereka, karena Engkaulah tabib penyembuh, sumber dari segala kesembuhan. Semua nama ini Engkau kenal. Mereka milik-Mu ya Tuhan. Dan kami berharap akan jamahan kuasa-Mu untuk menembuhkan mereka. Berkatilah obat, istirahat, makan minum yang diterima, dan pakailah itu menjadi sarana kesembuhan, supaya mereka pulih, sehat, dan kuat kembali, dapat beraktivitas sebagaimana sedia kala, dan lawatlah seluruh keluarga besar mereka. Berilah yang terbaik, yang seturut dengan kehendak-Mu, supaya ketika tiba waktunya, mereka dipertemukan dapat berkumpul dalam ikatan kasih, bersukacita di dalam Tuhan. Kami sadar Tuhan, doa kami ini sangat jauh dari sempurna. Sempurnakanlah karena kasih setia-Mu. Dan nama-Mu yang dipermuliakan, kami semua jemaat-Mu terberkati. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Saudari Evangelis Rumendang Sibarani. Kita bersyukur karena kasih setia Tuhan. Kita sembah dan menyembah hanyalah kepadanya. Kita bernyanyi kasih Allahku. Mari sama-sama kita katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih bersyukur. Bersyukurlah
syukur karena kasih setiamu ku sembah. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sungguh luar biasa kasih Allah. Dan pada saat ini kita akan mendengar kesaksian dari Jemaat El Shaddai. Kami persilahkan agar Pak Hendrianto mengajak saudara-saudara kita untuk mengadakan kesaksian. Ya, kini tiba waktunya kita masuk dalam ruang kesaksian. Saya membuka ruang kesaksian untuk satu orang yang mungkin ingin menyatakan cinta kasih Tuhan, baik lewat kesaksian hidup maupun kesaksian pujian. Ruang kesaksian saya buka. Ya, saudara Nenggolan. Shalom. Saya mau mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus dan kepada hamba-hamba Tuhan dari HKBP. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati. Horas. Nama saya Demri Nenggolan. Saya akan memuji Tuhan. Luar biasa. Sebetulnya lagunya bukan ini yang mau saya bawakan, tapi saya lupa. Saya bawakan lagu ini untuk kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana,
bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Tuhanku. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Saudara Demri Nenggolan atas kasihan pujiannya. Tuhan Yesus yang memberkati. Ya, berhubung waktu berjalan terus, ruang saksian saya tutup. Untuk selanjutnya saya silakan Inang. Terima kasih untuk saudara kita yang sudah memberikan kesaksiannya. Suara yang sangat indah. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Donald Situmorang, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Silakan. Mari sama-sama kita katakan, bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi gurihku dengar, Ya Tuhanku, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. maka
maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau aku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhan. Tuhanku, apabila ku renungkan pemberianmu dalam menebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putramu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allah, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Kami persilakan untuk Pendeta Donald Situmorang. Silakan, Amang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada ibadah saat ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis pada kitab Matius pasal 7, ayat 7 sampai ayat 11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Begini firman Tuhan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita telah mendengar kesaksian pujian tadi yang luar biasa indahnya. Sebenarnya katanya tadi itu bukan lagu yang semestinya dinyanyikan, tapi justru lagu yang dinyanyikan tadi, yang menjadi kesaksian tadi, itu sangat berhubungan dengan tema khotbah kita pada saat ini. Tema kita yang baik pasti datang. Tapi saudara Demri Nainggolan tadi sudah memberikan kesaksian tentang baiknya Tuhan
Yesus, Engkau baik, sungguh baik, amat baik, kasih-Mu tak berkesudahan. Kenapa dengan tema hari ini, yang baik pasti datang, kemudian Saudara Demri Nenggolan menyaksikan bahwa Yesus itu sangat baik, sungguh baik, dan kasih-Nya tak berkesudahan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ini sangat penting. Ketika kita mengimani Yesus itu baik, sangat baik, dan amat baik, kita percaya bahwa kita yang dekat dengan Yesus, kita yang percaya dengan Yesus, akan mendapat kebaikan. Tema ibadah kita pada saat ini, yang baik pasti datang. Kalau ditanyakan sekarang, terlebih bagi Bapak Ibu Jemaat El Shaddai, apakah Bapak Ibu sekalian kalau ditanya sudah mendapatkan yang baik? Apakah kita yang beribadah bersama di sini sudah menerima yang baik? Itu pantas direnungkan, pantas ditanyakan. Apakah Bapak Ibu sekalian, kita semua sudah merasa baik? Nah, kita semua berharap akan hal-hal baik. Bukan hanya untuk diri kita, tapi juga orang-orang yang kita kasihi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pernah merenungkan atau bahkan mungkin berpikir-pikir, seandainya saya seperti ini, seandainya punya ini, seandainya memiliki ini, seandainya dapat ini, dapat itu, semua yang baik-baik, pernah dipikirkan? Seandainya saya begini, memikirkan yang baik, pernah? Ya, mungkin kita pernah memikirkan itu. Bahkan waktu duduk sendiri mungkin, bahkan sebelum tidur mungkin, kita mungkin pernah berpikir sendiri, merenung sendiri, supaya hal-hal baik ada pada kita. Bukan hanya pada kita, tetapi juga bagi orang-orang yang kita kasih. Nah, firman Tuhan saat ini mau meyakinkan kita untuk itu. Yang baik bisa saya terima. Yang baik juga bisa Bapak Ibu terima. Dan yang baik pasti datang. Dan yang baik dan untuk kebaikan bisa terjadi pada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus ini, firman Tuhan ini adalah pengajaran khotbah di bukit yang diajarkan oleh Yesus. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya ini hal luar biasa. Bahkan firman Tuhan saat ini mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebenarnya ini perintah. Namun perintah ini adalah perintah berharga untuk kebaikan kita. Bahkan perintah ini bisa kita rasakan ini adalah sesuatu yang baik, yang luar biasa, yang bisa kita lakukan untuk kebaikan kita. Mintalah, carilah, ketoklah. Meminta. Dan kalau kita lihat judul perikop di Alkitab kita, itu hal pengabulan doa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, rupa-rupanya untuk mendapatkan yang baik dan pengharapan kita akan menerima yang baik dapat kita lakukan dengan doa. Dengan doa. Siapa yang sering berdoa?
Siapa yang jarang berdoa? Apakah ada yang tidak percaya dengan doa? Bahkan Tuhan Yesus pun berdoa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, berdasarkan firman Tuhan saat ini kita akan melihat bagaimana ruginya kalau seseorang tidak berdoa. Bagaimana ruginya ketika seseorang malas berdoa. Bagaimana ruginya kalau seseorang tidak percaya dengan doanya, ragu dengan doanya. Kita akan melihat itu. Karena apa? Karena ketika kita meminta dalam doa, ayat 11 sudah memperlihatkan bagi kita. Apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Secara sederhana, kita mau katakan, siapa yang berdoa, dia akan menerima yang baik. Siapa yang melipat tangannya berdoa, memohon kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia akan menerima yang baik. Oh, saya sudah berdoa. Saya sudah beberapa kali berdoa. Saya sudah lama mendoakan itu. Tapi banyak orang yang berpikir, kenapa doa saya belum dijawab? Kenapa doa saya belum terjadi? Tapi firman Tuhan mau mengatakan saat ini, ketika seorang dapat datang melipat tangannya berdoa kepada Tuhan, datang ke hadirat Tuhan memohon belas kasih-Nya, maka yang baik pasti datang. Ini dia. Yang baik pasti datang. Kapan yang baik datang? Tunggu saja. Yang baik pasti datang. Makanya sebenarnya pujian dia hanya sejauh doa. Mau mengingatkan kita. Hai kamu yang butuh Tuhan. Hai kamu yang memohon kebaikan. Hai kamu yang meminta sesuatu. Hai kamu yang butuh pertolongan. Tuhan itu dekat. Seberapa dekat dia? Hanya sejauh doa. Hanya sejauh doa. Hanya ketika kau melipat tanganmu, menundukkan kepalamu, menutup matamu dengan doamu, dia dekat denganmu. Itu dia. Itu dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ini adalah hal luar biasa. Bahkan dibandingkan di situ. Sedangkan yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anak. Bahkan ditegaskan, apalagi Bapamu yang di surga. Namun kita harus ingat, memang Tuhan mendengarkan doa orang-orang yang sungguh-sungguh. Tuhan akan menjawab doa yang sungguh-sungguh. Tapi jawaban doa adalah yang terbaik yang akan diberikannya. Tuhan tahu yang lebih baik. Bukan berarti kita minta A, Tuhan harus kasih A. Kalau itu bukan yang terbaik menurut Tuhan, Dia akan menggantinya dengan yang lebih baik. Makanya kita sering berpikir, kenapa doa saya belum dijawab. Tapi yakinlah, ketika kita berdoa, bahwa jawaban tidak juga adalah jawaban doa. Apa yang kita minta tidak terjadi, itu juga jawaban doa. Tidak. Karena apa? Karena Tuhan lebih tahu yang terbaik. Nah, kita juga diingatkan dengan firman ini. Berarti, jika kita berdoa, Tuhan akan memberikan yang baik. Kalau yang kita minta tidak terjadi, maka kita harus percaya. Sebenarnya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Yang baik yang akan menjadi jawaban doa. Yang baik yang akan menjadi bagianmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus.
Mungkin kita sudah membaca Alkitab, mendengar dari para pengkhotbah, bagaimana orang-orang yang sudah berdoa. Mari kita lihat bagaimana orang-orang sakit datang kepada Tuhan, meminta, memohon kepada Tuhan. Maka jelas-jelas setiap Tuhan menyembuhkan yang sakit, banyak di situ dikatakan, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Makanya dalam pujian kita tadi dalam ibadah ini diingatkan kasih Yesus. Kasih Yesus lebih dari semua. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Diingatkan itu semua. Oleh sebab itu kita diingatkan kembali betapa baiknya Tuhan itu. Makanya kesaksian tadi sungguh baik. Kenapa dikatakan mungkin yang menciptakan lagu ini luar biasa saat mengalami ini mungkin. Kenapa harus diulang? Tapi Yesus engkau baik. Sudah dikatakan baik. Tapi diikuti dengan sungguh baik. Dan diikuti lagi dengan kata amat baik. Kenapa seperti itu? Saya rasa lagu itu, kesaksian tadi mau mengatakan, itu benar-benar baik. Percayalah. Dia baik, sungguh baik, amat baik. Siapa yang percaya Tuhan Yesus baik? Tapi sebagai orang percaya kita akan mengatakan, saya percaya Tuhan Yesus baik. Itu dia. Seberapa percaya kita Tuhan Yesus baik. Itu akan mempengaruhi ketika kita memohon kepada Tuhan. Itu akan mempengaruhi ketika Bapak Ibu meminta kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bukan hanya orang-orang yang sakit datang kepada Tuhan. Kemudian Tuhan tergerak dengan belas kasihan. Mungkin kita telah mendengar tentang seseorang yang bernama Hizkia. Sudah diberitahukan kepadanya bahwa dia akan meninggal. Dia akan meninggal. Namun dia berdoa kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan. Dan Tuhan, ya, dia memohon kepada Tuhan supaya diberikan umur. Dan kemudian Tuhan menjawab doanya. 15 tahun lagi Tuhan menambahkan umurnya. Itu terjadi. Ya. Ada juga seorang perwira Kapernaum yang memohon kepada Yesus. Bukan untuk kesembuhan anaknya, bukan kesembuhan dirinya, tapi seorang hamba. Hambanya. Berarti dia orang yang peduli. Bahkan dia datang kepada Yesus, memohon kepada Yesus untuk kesembuhan orang lain. Bahkan itu untuk seorang hamba. Apakah Tuhan mendengar? Tuhan mendengar. Bahwa Tuhan Yesus bahkan melihat iman yang meminta perwira itu. Dan hambanya pun sembuh. Ini hal luar biasa. Berarti kita bukan hanya untuk meminta kepada diri kita sendiri. Tetapi melalui doa juga itu merupakan kesempatan bagi kita untuk meminta yang baik kepada orang yang kita kasih. Mungkin Bapak, Ibu sekarang berada di sana. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian bisa meminta yang baik. Untuk keluarga, untuk orang-orang yang Bapak Ibu kasih. Artinya Bapak Ibu sekarang di sana, tapi kebaikan bisa terjadi kepada orang yang Bapak Ibu doakan dari sana. Meskipun ada jarak, tapi dalam doa. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, tetap bisa meminta yang baik kepada Tuhan untuk orang-orang yang Bapak Ibu kasih. Itu dia. Itu dia hal yang luar biasa. Makanya orang-orang, kadang-kadang kita berpisah jarak, mungkin ada keluarganya, mungkin anaknya di sana, atau orang tuanya di sana, kita tetap bisa membuat yang baik melalui permohonan kita, doa kita yang baik kepada Tuhan.
perwira Kapernaum meminta kebaikan untuk orang lain. Dan itu terjadi. Karena Tuhan melihat kesungguhan orang yang meminta. Itu dia. Makanya saya ingin mengatakan, rugi sekali kalau kita tidak berdoa. Maka saya mengatakan berdoalah. Berapa kali terus saja berdoa. Makanya di kitab Roma itu kan terus disuruh itu. Berdoalah, berdoa. Makanya ada yang mengatakan berdoalah sampai sesuatu terjadi. Artinya jangan malas berdoa. Terus berdoa, terus berdoa. Kenapa terus berdoa? Karena firman Tuhan telah mengatakan kepada kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itulah pegangan kita yang harus kita percayai ketika kita meminta kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Makanya aku datang sama Tuhan meminta. Dan aku percaya. Dan aku sungguh-sungguh. Dan aku beriman bahwa Tuhan akan mendengar doa. Itu dia. Dan kita akan menerima yang baik. Firman Tuhan yang mengatakan. Hai kamu yang berdoa, kamu akan menerima yang baik. Tidak mungkin Tuhan memberikan yang tidak baik. Apapun yang Tuhan berikan itu pasti akan menjadi kebaikan. Apapun yang Tuhan berikan bagi seseorang dalam hidup seseorang itu akan menjadi kebaikan. Itu harus dipercayai oleh setiap orang-orang yang percaya. Bahkan dikatakan di sini nggak ada kalau ada yang meminta roti dikasih batu atau yang meminta ikan dikasih ular. Enggak. Tapi firman Tuhan menegaskan, Ia akan memberikan yang baik. Dan Bapak Ibu juga bisa meminta yang baik. Minta yang baik. Untuk kita pribadi, minta yang baik. Minta saja, percaya saja, minta saja. Firman Tuhan yang mengatakan, mintalah, akan diberikan. Tentu kita ingat tadi, yang baik yang diberikan. Kalau diingatkan di sini ada anak yang meminta, bukan berarti apa saja yang diminta anaknya langsung dibelikan orang tuanya, diiakan orang tuanya. Kadang-kadang permintaan anak itu tidak cocok untuknya. Bahkan permintaan anak juga kadang-kadang bisa mencelakai dirinya. Makanya orang tua lebih tahu mana yang lebih baik yang harus diiakan. Dan itulah yang diingatkan di sini. Tuhan tahu yang lebih baik. Yang terbaik untuk kita itu. Dan Dia akan memberikannya. Itu dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kalau kita berdoa, kalau Bapak Ibu berdoa, itu apa artinya? Sebenarnya ketika kita berdoa, kita sedang menyerahkan hidup kita, hari-hari kita, di dalam rancangan Tuhan. Itu dia. Ketika kita berdoa itu artinya kita sedang memastikan hidup kita selalu bersama dengan Tuhan. Ketika kita berdoa itu berarti kita sedang membuat diri kita di dalam kasih setia Tuhan. Makanya berdoalah. Berdoalah untukmu. Firman Tuhan kok yang nyuruh. Mintalah. Doa orang benar sangat besar kuasanya bila dengan yakin didoakan. Sangat besar kuasanya. Itu dia. Maka berdoalah. Berdoalah. Ya. Bukan hanya untukku atau mungkin Bapak Ibu mau mendoakan seseorang, doakanlah. Seperti perwira Kapernaum tadi. Kita bisa berdoa untuk mereka. Dan ini juga semestinya menjadi pengingat bagi kita. Berarti bisa saja, hai orang-orang yang malas berdoa, kita baik-baik saja sampai saat ini karena masih ada orang-orang yang mendoakan. Atau kita baik-baik saja saat ini karena doa orang-orang yang masih mengasihi kita. Bisa saja seperti itu. Kebaikan kita saat ini karena doa orang-orang yang mengasihi kita. Kita nggak tahu siapa yang sudah mendoakan kita. Atau itu doa orang tua kita, doa saudara kita, doa anak-anak, dan lain sebagainya. Makanya kita yang malas berdoa ini baik-baik saja.
Bisa saja mereka datang dengan tulus, dengan doanya kepada Tuhan untuk kebaikan kita. Bapak Ibu yang ada di sini, bisa saja. Dan kita baik-baik saja sampai saat ini. Bisa saja itu terjadi. Dan itu bisa juga untuk Bapak Ibu lakukan. Dari tempat ini, Bapak Ibu mendoakan orang-orang, siapapun itu, terlebih yang kita kasih. Oleh sebab itu, jangan malas berdoa. Itu dia. Teruslah berdoa. Jangan lewatkan hari-hari tanpa berdoa. Ya. Bayangkan dengan melipat tangan, menutup mata, menundukkan diri sebentar. Sesuatu yang baik kita akan dapatkan. Itu dia. Tentu ini akan memacu kita terus memberikan yang baik. Tuhan akan memberikan yang baik. Tuhan itu baik, sangat baik, amat baik. Saya percaya itu. Tiada yang mustahil baginya. Maka saya akan mendapat yang baik. Kapan? Kapan saya mendapat yang baik? Kapan saya mendapat yang baik? Jangan takut Bapak Ibu. Jangan takut. Saya sudah berdoa 3 kali. Saya sudah berdoa 70 kali. Saya berdoa sampai 100 kali. Rasa-rasanya yang baik belum datang. Jangan berhenti. Lihat di Alkitab. Hal-hal yang terjadi bisa mungkin sekejap terjadi. Hal-hal yang diinginkan, yang sudah difirmankan, bisa sekejap terjadi. Tapi ada yang harus menanti. Ada yang terjadi setelah sekian tahun. Ada yang terjadi setelah 20 tahun. Makanya kita selalu mengatakan, semua indah pada waktunya. Bagaimana kita mengimani ini? Semua indah pada waktunya. Yakinlah. Makanya yang baik pasti datang kapan? Itu akan indah pada waktunya. Yang kita kerjakan apa? Berdoa. Dengan iman percaya kita. Yang baik pasti diberikan. Kepada saya, kepada yang saya doakan. Dan kita bersyukur jika ada orang yang mendoakan kita. Makanya saling mendoakan itu adalah hal yang luar biasa. Ya, senang rasanya kalau kita didoakan orang. Itu dia. Dan kita juga mendoakan orang. Karena doa itu sangat besar kuasanya. Percaya saja. Percaya. Jangan ragukan kasihnya. Bahwa jawaban doa melalui nats kita pada saat ini, Bapamu yang di surga akan memberikan yang baik. Makanya tema kita, yang baik pasti datang, karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Janjinya selalu ditepati bagi orang-orang yang percaya padanya. Dan kehendak Tuhanlah yang terbaik, yang menjadi jawaban doa. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, firman-Mu mengingatkan kami. Engkau adalah pemberi yang baik bagi kami. Dan melalui doa, kami bisa memohon kebaikan dan menerima yang baik itu menurut kehendak-Mu. Engkau yang lebih tahu apa yang terbaik, dan kami selalu percaya itu. Pemberian-Mu adalah yang terbaik. Pemberian-Mu, apapun yang Kau beri, adalah untuk kebaikan. Kami percaya tiada yang mustahil bagimu, sehingga kami akan selalu datang memohon belas kasihan Tuhan untuk yang terbaik bagi kami, untuk yang terbaik bagi keluarga kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Biarlah kami senantiasa berdoa, karena doa
itu menandakan bahwa kebergantungan kami padamu dalam hidup ini. Ketika kami berdoa karena kami menyadari kebaikan kami tergantung padamu. Apa yang kami terima tergantung padamu. Oleh sebab itu Tuhan, pilihan terbaik adalah kami akan semakin dekat kepadamu karena Engkaulah sumber kebaikan. Kami akan dekat melalui doa-doa kami yang akan kami panjatkan. Untuk itu Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa bersama, mendoakan saudara-saudara kami, Jemaat El-Shaddai. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan saudara-saudara kami. Namun, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang baik, yang penuh kasih, maka kasihanilah kami Tuhan. Terlebih saudara-saudara kami Jemaat El-Shaddai. Biarlah Tuhan yang memberikan yang terbaik. Berikan damai sejahtera. Berikan hati yang sukacita. Dan biar juga keluarga mereka dimanapun berada. Tuhan yang tetap memelihara. Tetap memberikan kasih setia bagi mereka. Mungkin banyak hal yang saudara-saudara kami ini inginkan. Banyak hal yang mereka pikirkan. Yang menjadi harapan mereka. Tuhan, Engkau mengetahui, mendengar kedalaman hati mereka. Untuk itu Tuhan, dengarlah seruan mereka. Dan kami percaya Tuhan akan mendengar orang yang sungguh-sungguh meminta, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik. Untuk itu Tuhan, biarlah untuk hari-hari depan Tuhan juga memelihara kehidupan kami supaya kami sehat selalu, terlebih di masa pandemi ini. Jauhkan segala penyakit dari kami Tuhan. Lindungi kami, naungi kami dengan kasih. Bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, kami sekarang bersama-sama berdoa, memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Kami percaya kuasa Tuhan, maka berikanlah itu Tuhan, nyatakan. Dan berikan kesembuhan itu bagi saudara-saudara kami. Allah Bapa di dalam surga, biarlah Tuhan memberkati setiap kegiatan saudara-saudara kami Jemaat El-Shaddai. Biarlah Tuhan juga memberkati gerejamu AKBP Jatiwaringin melalui pelayanan seksi sending. Biarlah namamu semakin dimuliakan. Allah Bapa di dalam surga, terimalah doa kami ini. Di dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, yang baik pasti datang, dan datangnya dari Tuhan Yesus. Maka serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan kita saat ini menyanyikan, bagi Yesus kuserahkan, sambil mengumpulkan persembahan. Ya, sambil kantong kolektor jalankan, kita naikkan pujian kita yang berkata, bagi Yesus kuserahkan. Mari sama-sama kita katakan, bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatan
pun waktuku miliknya bagi Yesus. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Ayat 2, Saudara Jemaat bangkit berdiri. Mari kita katakan, tanganku kerja baginya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus, bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri ibadah kita. Marilah kita berdoa, kita bersama-sama meminta dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ya, jemaat silakan duduk. Shalom bagi kita semua. Ya, shalom. Terima kasih untuk nyaman kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta Donald Situmorang. Terima kasih. Tuhan Yesus yang memberkati, pelayanannya juga Tuhan berkati. Terima kasih juga untuk Zending dari HKBP Jatiwaringin, semua Amang, Inang, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, pengumuman besok kita ibadah pagi sekolah Dulos dan siang bersama Goshen. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, Pak Hendrianto nanti ya, Mang. Pelayan dari Jemaat El Shaddai kumpul di depan, kita berdoa penutup ya. Siap, Mang. Kalau sudah siap, tolong informasi ya. Oke, Mang. Tamping. Di. Dulu, Pri. Sapri. Ya, Mang, sudah siap kita kumpul. Sudah siap. Kita akan berdoa penutup ya. Amang Pendeta Donald Situmorang, silakan Amang untuk menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga,
Kami bersyukur Engkau memperbolehkan ibadah kami berjalan dengan baik. Engkau memperbolehkan kami semua yang terlibat dalam pelayanan ini. Biarlah pelayanan kami menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan hari-hari depan Tuhan tetap pakai kami untuk melayani-Mu, untuk memuliakan di dalam hidup kami. Allah Bapa di dalam surga, Tuhan juga senantiasa memperlengkapi kami. Untuk hari-hari depan, Tuhan boleh pakai kami lebih lagi. Allah Bapa di dalam surga tetap sertai kami dalam kehidupan kami. Biarlah kami dalam kehidupan kami, dengan apapun yang terjadi, kami selalu dalam naungan kasih Tuhan. Terimalah doa kami ini di dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Amin. Ya, terima kasih Amang, Inang, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ika, tolong diputus dulu ke mereka itu. Terima kasih juga pengurus gereja El Shaddai. Terima kasih. Ya, Sehat-sehat, Horas-horas semuanya. Horas. Oh, mau lihat ya Amang, Inang, Horas. Ya, mau lihat kembali. Yang bisa remove Amang Pendeta Donald ya. Oh, iya ya. Bentar. Oh, udah keluar. Udah keluar mereka ya. Udah keluar. Ya. Amang, kami dari Kristen terima kasih atas pelayanan, atas khotbah Amang Pendeta Donald. Khotbah Amang mengena juga ke kami untuk mengingatkan kami untuk terus berdoa yang tidak berputus harapan karena yang baik pasti datang. Jadi kesabaran diperlukan. Saya senang dengar khotbahnya Amang, ya, gampang dicerna dan itu mengena, itu yang paling penting bagi kami, mengena pada jemaat yang dikhotbahi. Terima kasih Amang Donald. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada Inang Sintua Kristanti Nenggol yang sudah menjadi liturgis, kepada Inang Rebecca yang sudah membacakan firman Tuhan, kepada Inang Marcelina Gurning yang sudah menyiapkan konsumsi buat jemaat di El Shaddai, juga kepada Inang Ita yang sudah menjadi host, dan Inang Kibarani yang sudah menyampaikan doa syafaat, juga kepada Amang Hotma Syanturi yang sudah memberikan kata sambutan. Saya ucapkan terima kasih juga kepada semua yang mendukung dari jemaat yang hadir pada hari ini. Biarlah kita sama-sama semakin diberkati Tuhan dan semakin giat dalam pelayanan Tuhan di hari depannya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, Meliate, sama-sama. Meliate. Jadi mana lontongnya? Udah difoto belum? Oke. Next time kita di gereja aja, Mang. Biar ada snack-nya. Dapat lontong. Ada snack kalau di gereja. Iya, ya. Kita Oke. pikir tenisnya. Oke lah, selamat sore bagi kita semua. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Oke lah. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu, sehat-sehat semua. Amin. Horas.